Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan kasus video asusila guru dan murid MAN 1 Gorontalo. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Sefa Diana Ardafa Maula dengan NIM dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rada dengan NIM dari Prodi Pendidikan Fisika. Perkenalkan, saya Balkis Nabila Al-Khairuf dengan NIM dari Prodi Sosiologi Fisik. Perkenalkan, nama saya Andini Sintanuria dengan NIM dari Prodi Sosiologi Fisik. Perkenalkan, nama saya Dewinta Fresilia dengan NIM dari Prodi Pendidikan Fisika. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan dengan adanya pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual pada perempuan meskipun hal itu tidak dikehendaki. Kekerasan seksual pada perempuan hingga saat ini masih terus terjadi. Maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan menjadi salah satu topik yang selalu diperbincangkan untuk dikaji. Berbagai upaya dan kajian terus dilakukan untuk menanggulangi maupun menekan angka kekerasan seksual pada perempuan. Penyebab pelanggaran hak dan kewajiban dalam kasus video asusila yang melibatkan guru dan siswi di MAN 1 Gorontalo dapat mencakup beberapa faktor. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan. Guru memiliki peran penting dalam mendidik dan melindungi siswa. Namun, dalam kasus ini ada penyalahgunaan posisi sebagai pendidik yang seharusnya menjaga integritas dan memberikan contoh positif. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan bimbingan moral. Kasus seperti ini dapat muncul karena adanya celah dalam sistem pengawasan sekolah terhadap interaksi antara siswa dan guru. Yang ketiga, tekanan sosial dan pengaruh lingkungan. Faktor sosial seperti tekanan dan lingkungan juga berpengaruh. Media sosial mungkin juga menjadi pemicu perilaku menyimpang. Selain itu, jika lingkungan sekolah atau masyarakat tidak mendukung etika yang kuat, perilaku semacam ini lebih rentan terjadi. Dalam kasus asusila yang melibatkan seorang guru dan murid yang terjadi di Gorontalo, pelanggaran utamanya dilakukan oleh oknum guru di MAN 1 Gorontalo berinisial DH. Sebagai seorang pendidik, guru seharusnya berperan untuk membimbing dan melindungi siswa, bukan justru melanggar kepercayaan dengan melakukan tindak asusila yang tidak bermoral. Dengan melakukan tindak asusila tersebut, bukan hanya merusak citra guru saja, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Karena tindakan tersebut, kini DH ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, bagaimana dengan PP yang menjadi korban dalam tanda kutip dalam kasus ini? Jadi, jika PP secara sadar terlibat dalam tindakan asusila tersebut, maka dia dianggap ikut melanggar beberapa norma dan hukum. Karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, dan kesopanan yang dipegang masyarakat, serta melanggar hukum yang dirancang untuk melindungi individu dari penyalahgunaan, kekerasan, dan eksploitasi seksual. Kasus ini melibatkan pelanggaran serius terhadap hak-hak korban, yaitu siswi berinisial PH 16 tahun, terutama hak perlindungan dan martabat. Korban sebagai anak di bawah umur memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi seksual, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak UU Nomor 23 Tahun 2002 serta amandemennya yang secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Selain hak perlindungan, korban juga mengalami pelanggaran hak martabat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda. Dari kasus tersebut melibatkan beberapa bentuk pelanggaran. Di antaranya yang pertama, pelanggaran terhadap perlindungan anak. Hubungan mesum antara guru dan siswa di bawah umur melanggar hukum terkait perlindungan anak, khususnya Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Yang kedua, pelanggaran etika profesional.
Sebagai guru, pelaku melanggar etika profesi dengan mengeksploitasi hubungan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pelanggaran privasi dan penyebaran konten tanpa izin. Perekaman dan penyebaran video tanpa izin melanggar hak privasi dan dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE terkait distribusi konten tersebut. Dari pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan betapa seriusnya kasus ini dari segi hukum, etika, dan sosial. Berikut adalah solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman, yaitu lingkungannya bisa melindungi setiap warganya dari setiap tindakan kekerasan. Yang kedua, pembelajaran seksual. Secara umum, siswa atau siswi diberi pemahamannya benar tentang pembelajaran seksual agar mereka memahami pentingnya menjaga diri dan mengenal batasan-batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis atau orang lain. Yang ketiga, meningkatkan keamanan lembaga pendidikan, yaitu dengan pemasangan CCTV di berbagai sudut. Security, petugas piket, penjaga, dan guru secara berkala berbagi tugas untuk menyisir setiap sudut dan tempat-tempat di area sekolah. Selanjutnya, solusi yang harus dilakukan untuk menanggulangi kasus ini adalah pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku. Tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Selain itu, hukuman tersebut dapat ditambah sepertiga dari masa hukuman yang telah ditetapkan, sebagai bentuk penegasan bahwa pelaku merupakan seorang tenaga pendidik yang seharusnya memberikan contoh dan perlindungan kepada anak-anak, bukan malah merugikan mereka. Jadi, kesimpulan dari kasus video asusila guru dan siswi di MAN 1 Gorontalo mencerminkan pelanggaran berat terhadap hak-hak siswi sebagai korban serta pengkhianatan atas kewajiban moral, hukum, dan profesional seorang guru yang bersangkutan.